Oke, selamat malam. Kali ini kita mau bahas soal bagaimana cara kita cleaning, ya, cleaning secara manual, print head, printer ink tank. Ya, kalau teman-teman punya printer HP ink tank atau juga mungkin yang pakai Canon G series, Canon G1010, 2010 atau yang setara, jadi antara HP dan Canon itu menggunakan print head model cartridge, ya. Jadi dia cartridge print headnya dan bisa dilepas, bisa dipasang sendiri. Nah, kalau yang Epson dan Brother itu nggak bisa dilepas, nggak bisa dipasang sendiri, jadi itu harus lewat service center. Nah, kali ini kita akan belajar secara manual gimana caranya kita cleaning ya. Jadi kalau teman-teman punya printer ink tank atau printer inkjet, jadi dia konsepnya sama, yang mungkin kalau sudah lama nggak dipakai atau mungkin pas baru mau dipakai, hasil cetaknya putus-putus, bergaris atau berbayang. Nah, teman-teman bisa lakukan yang namanya print head cleaning ya. Jadi ini semua kita lakukan secara manual, yaitu kita buka dulu bagian depannya. Ini namanya door access ya, pintunya kayak gini. Jadi kalau sudah dibuka kayak gini. Nah, nanti kalau pakai teman-teman pakai printer HP Ink Tank, teman-teman bisa apa namanya? Tekan tombol copy ya, tombol copy black selama 3 detik. Nanti ink carriage. Ink carriage itu adalah rumah cartridge-nya, rumah tempat print head-nya, dia akan bergerak ke tengah. Kalau misalnya nggak mau bergerak atau nggak jalan, ya teman-teman masih bisa lakukan dengan manual. Jadi ditarik aja ya. Nanti dari sebelah sini ditarik supaya posisi cartridge-nya ada di tengah-tengah ini ya. Jadi tenang aja, nggak akan rusak. Dan ini berlaku untuk HP Ink Tank ya. Kalau misalnya Smart Tank itu kayaknya nggak bisa karena dia ada penguncinya, jadi nggak bisa ditarik manual. Tapi kalau kalau Ink Tank itu masih bisa semi manual. Untuk Canon harusnya sama bisa semi manual, tapi nanti teman-teman coba cek juga ya. Jadi kali ini kita coba lihat yang di HP Ink Tank atau HP DeskJet. Nah, setelah ink carriage-nya ini ke tengah, ya seperti ini ada penutup birunya atau penguncinya, pengunci printhead, ini ditekan ke bawah dia nanti ke atas, artinya posisinya dia terbuka, jadi nggak mengunci, ya. Nah, untuk apa namanya perinciannya itu langkah-langkahnya di sini saya sudah copy paste, jadi di sini dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Tadi nomor satu, posisi printer dinyalakan atau power on, buka door access, ya tempat kartu tinta untuk HP Ink Tank. Nah, nanti tekan tombol copy ini yang tadi saya bilang ink carriage-nya atau rumah tempat cartridge-nya dia akan bergerak ke tengah. Nah, terus kedua yaitu lepaskan tuas pengunci yang warna biru ya, yang ini ditekan ke bawah dia akan lepas ke atas jadi dia nggak mengunci. Nah, setelah itu cartridge-nya kita bisa keluarin. Ya, cartridge-nya kita keluarin. Nah, di sini juga saya tulisin setelah lepaskan tuas pengunci, kita lepaskan cartridge atau kita keluarin. Ya. Nah, kita cek nih gambar posisi nozzle head yang ditunjuk, yang seperti ini. Ya, ini adalah nozzle head. Ya, jadi ini adalah print head. Mata printnya di sini. Ya, ini nozzle-nya sangat-sangat kecil, super mikron kita nggak bisa lihat. Mungkin seukuran rambut, jadi sangat-sangat tipis dan sangat-sangat halus di sini. Ya, di sini ada ribuan titik-titik mata head di sini. Nah, ini yang namanya chip sensor ya. Kalau dia masih kuning bersih seperti ini, artinya ini sudah bersih. Nah, tinggal kalau ini kondisinya sih saat ini bersih, tapi kalau yang kotor ini hitam, di sebelah sini tuh ada bekas-bekas tinta yang menempel ya, jadi teman-teman bisa bersihkan. Nah, setelah cartridge-nya dikeluarin, teman-teman siapin namanya tisu halus ya. Jadi tugasnya itu pakai tisu ini untuk membersihkan sisa kotoran tinta atau endapan tinta yang ada di nozzle atau di head-nya ya, yang ada di sini, yang ini. Nah, setelah itu cara bersihkannya adalah kita tempelkan beberapa kali ya nozzle head pada tisu supaya muncul satu garis lurus yang jelas. Itu artinya head sudah bersih ya, seperti ini. Kita tempel-tempelin pakai tisu kayak gini ya. Nanti ditempel-tempelin aja, jangan digosok, ditempel-tempelin. Nah, sampai dia keluar satu garis kayak begini. Ya. Jadi nanti yang dibersihkan atau digosok itu bisa yang pinggiran sini. Ya, pinggiran sini ini kadang-kadang masih ada suka sisa tinta yang bleber di sini, teman-teman bisa bersihin. Tapi jangan yang di tengah. Kalau yang di tengah ini adalah print head-nya ya. Jangan yang di sini ya. Ini adalah mata print head-nya, tapi teman-teman yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau di sini yang bagian bawah atau atasnya
teman-teman boleh lap, boleh bersihkan supaya nozzle-nya juga kelihatan lebih bersih. Nah, setelah itu teman-teman juga lakukan untuk yang cartridge color ya. Kalau tadi yang cartridge black, keluarin juga cartridge colornya, itu 3 warna, cyan, magenta, yellow. Caranya juga sama, ditempel-tempelin juga ke tisu beberapa kali sampai keluar 3 garis warna yang jelas ya. Jadi kalau yang color kayak gini cartridge-nya, nah ditempel-tempelin sampai kayak keluar begini. Nah ini dia ya. Jadi di cartridge-nya, kalau yang di printhead yang color itu dia ada 3 warna, cyan, magenta, yellow, sampai dia keluar 3 garis gini artinya sudah bersih ya. Juga di bagian sebelah kiri yang di sini atau yang di kanan atas bawahnya, teman-teman kalau lihat ada sisa tinta yang kotor-kotor nempel di sini, itu boleh dibersihkan pakai tisu halus juga ya. Nah, terus begitu. Setelah itu kita pasang kembali cartridge-nya dan jangan lupa ditutup juga, dikunci ya. Tekan ke arah bawah. Tekan ke arah bawah. Kita lanjutkan di sini, udah dipasang, kita tekan ke arah bawah. Nah, terus door access-nya kita tutup ya. Door access kita tutup lagi. Ini yang namanya door access nih. Ini ya, door access-nya ditutup. Nah, setelah itu kita coba tes print. Ya, kita tes print. Kita tes print. Nah, yang saya coba kasih tahu adalah teman-teman bikin satu gambar atau template ya pakai Excel, itu gambar blok warna. Ya, blok warna kayak begini ya, saya bikin dari Excel kayak gini. Nah, teman-teman bikin aja nih. Di Excel itu warnanya terserah, mau hijau, biru, merah, kuning, atau cyan, magenta, yellow, atau apapun teman-teman bikin. Jadi warnanya ngeblok kayak begini, ya pakai Excel sih biasanya. Cetak ukurannya itu A4, ya cetak ukuran A4, dan cetak itu 3 sampai 4 lembar bolak-balik, ya. Jadi dia lumayan banyak supaya aliran tintanya itu lancar dan juga tintanya nanti narik sendiri. Kalau misalnya di selangnya itu ada yang masuk angin atau dia turun, dengan kita mencetak banyak, ya tinta ini akan dia akan vakum. Jadi dia akan sedot dan buang udara yang ada di selang sehingga aliran tintanya juga lancar dan juga nozzle head-nya itu bersih ya. Jadi gambar kayak seperti ini namanya blok warna, teman-teman bisa bikin sendiri ya. Test print. Nah, pada saat test print itu ada juga pilihan setting paper type ya, teman-teman bisa pilih yang plain paper atau pilih other matte paper ya. Mode-nya normal aja, nggak usah yang dash. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai plain paper juga nggak masalah, tapi yang penting tadi waktu kita cetak blok warna ini, itu cetak aja sekitar 2-3 lembar ya. Jadi nggak usah takut, cetak yang banyak supaya aliran tintanya lancar ya. Ini dia yang tadi saya bilang. Nah, lakukan ini sampai 2-3 lembar, sampai kualitas cetaknya warnanya sudah keluar semua, udah rata. Nah, itu artinya dia punya nozzle sudah bersih dan juga dia punya selang sudah masuk semua, aliran tintanya sudah normal ya. Nah, kalau misalnya udah dicoba pakai cara yang tadi ya, tapi hasil cetaknya masih nggak bagus, tetap aja ada yang belang-belang, putus-putus atau apapun lah, pokoknya nggak bagus lah, nggak seperti normal. Nah, itu artinya cartridge-nya di bagian mata head-nya, di nozzle-nya itu sudah mampet, sudah clogging, sudah kering, atau mungkin sudah terjadi korosi ya. Dan kalau udah begitu ya udah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Kalau printer masih garansi, teman-teman bisa klaim ke HP call center ya. Nanti ada WA services-nya, teman-teman bisa kontak by WA, minta klaim ke mereka untuk diganti dengan printhead yang baru. Karena semuanya itu masih digaransi. Kalau printernya ini masih garansi, printer inktank itu garansinya 2 tahun ya. Dan juga untuk cartridge atau printhead-nya itu digaransi sampai dengan 20.000 cetak. Jadi teman-teman bisa klaim yang namanya cartridge ini karena ini semua di cover garansi dan itu semua gratis. Ya, jadi teman-teman nggak usah pusing, bingung. Kita udah lakukan coba manual tapi hasilnya masih nggak bagus. Ya teman-teman ya silakan klaim aja karena itu adalah hak kalian untuk mendapatkan garansi atau perbaikan pergantian spare part secara gratis. Oke? Nah, kalau udah nggak garansi gimana? Kalau udah nggak garansi, ya teman-teman bisa beli. Ya, teman-teman bisa beli print head-nya atau cartridge-nya, itu harganya murah 150.000
per satuan. Karena kita nggak perlu ganti satu set, kita ganti salah satu aja. Kalau memang hasil cetak blacknya yang putus-putus atau jelek, ya kita ganti yang blacknya aja. Kalau yang color, ya kita ganti yang colornya. Jadi nggak perlu ganti satu set, kita ganti salah satu. Harganya 150.000 untuk print headnya. Tapi pastikan dulu kalau memang garansi, klaim ya, karena kita maunya gratis, nggak perlu bayar. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau cek secara menyeluruh printernya, teman-teman bisa bawa printernya ke service center ya, karena bisa juga problem itu bukan terjadi dari printhead atau cartridge-nya, tapi selang di dalamnya itu selang tinta di dalam printer itu masuk angin terlalu banyak, akibatnya si tintanya nggak bisa narik ke atas ya. Atau juga ada indikasi selang bocor halus atau hal-hal lainnya ya. Jadi misalnya saat ini kita udah cleaning, hasilnya bagus, terus setelah beberapa hari dipakai tintanya turun lagi ya, kita harus cleaning lagi. Nah itu pasti ada yang something wrong, ada yang nggak bagus atau nggak betul. Teman-teman bisa bawa printernya untuk klaim di HP Service Center, nanti mereka akan bongkar. Nah kalau udah sampai ke unit, sampai dibongkar isinya, itu kita nggak bisa lakukan sendiri. Ya, yang kita bisa lakukan adalah kita pasang lepas cartridge atau printhead. Kalau lebih dari itu tugasnya service center, karena mereka akan cek semua dari rumah tempat dudukan cartridge, ya. Terus udah gitu, ini rumah tempat dudukan cartridge ya, ini tempatnya. Udah gitu selangnya mereka akan cek, terus juga ink chambernya, ink waste padnya segala macam mereka akan cek semua. Ya, jadi itu tugasnya service center. Yang kita bisa lakukan adalah yang tadi, kita hanya bisa lakukan printhead cleaning dan juga hanya pergantian printhead. Ya, jadi itu aja yang saya bisa share. Hal ini teman-teman bisa lakukan sendiri, ya, bisa dilakukan secara berkala dan itu tidak masalah dan nggak usah takut nanti bikin rusak printernya, tidak ya, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman selalu gunakan tinta original. Kalau teman-teman pakai tinta original, semuanya pasti akan di cover oleh HP. Begitu juga dengan Canon. Selama menggunakan produk tinta original Canon, semuanya akan di cover, ya, jadi nggak usah takut. Oke, itu aja yang saya bisa share. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang bisa kasih komen atau koreksi, kasih inputan, silakan, karena kita akan sama-sama belajar di sini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi.